Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, setakwa, sebangsa dan senegara, mari kita mengingat kembali sejarah berdirinya negara tercinta, Republik Indonesia. Sejatinya Indonesia bukanlah bangsa baru yang tiba-tiba ada semenjak 17 Agustus 1945. Bukan pula sebuah negara yang tiba-tiba ada begitu saja dengan nama Indonesia. Akan tetapi, negara ini merupakan negara yang dibangun di atas sejarah panjang, sejarah kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan juga kerajaan Islam yang terbentang dari Samudra Pasai, Demak hingga Mataram Islam. Dengan demikian, sudah berabad-abad Indonesia dibangun oleh nenek moyang kita. Sudah cukup panjang tinta sejarah mengukir Indonesia. Sejarah itu pula yang akhirnya menuntun para kiai, pejuang dan juga rakyat ini memilih Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila bagi bangsa ini, khususnya umat Muslim Indonesia, hanyalah sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, bukan pedoman hidup beragama. Akan tetapi, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai agama, khususnya Al-Quran yang menjadi pedoman umat Islam. Oleh karena itu, wajar bila para kiai dan ulama ikut menyepakati dan menyetujui sebuah semboyan yang mendasari Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang secara lugawi berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Mengapa ini disetujui oleh ulama dan kiai? Bukankah ini sama artinya membuka peluang bagi agama lain untuk berkembang di Indonesia? Bukankah sama dengan memberikan senjata bagi musuh agama kita? Tidak begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 93 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna 'amma kuntum ta'malun. Yang artinya, dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Maka dengan demikian, janganlah kita memandang bahwa perbedaan adalah sebuah musibah, akan tetapi pandanglah perbedaan sebagai sebuah nikmat. Jika semua orang kaya, kepada siapa zakat kita berikan? Jika semua orang pintar, kepada siapa kita mengajar? Jika semua orang beruang, kepada siapa kita bersedekah? Dan jika semua orang beriman, kepada siapa kita berdakwah? Mari kita renungkan bersama. Bukankah dengan demikian, sebenarnya Allah memberikan peluang kepada kita untuk banyak berbuat, beribadah, dan berdakwah, saling mengingatkan, karena yang demikian itu banyak sekali pahala menanti. Berbagai kejadian yang terjadi baru-baru ini di Indonesia, mulai dari munculnya Ahmadiyah, munculnya nabi-nabi palsu, munculnya aliran-aliran sesat, hingga pengusakan terhadap gereja adalah fenomena perbedaan. Janganlah kita memandang semua itu sebagai sebuah masalah, tapi mari kita memandang itu semua sebagai sebuah peluang kita untuk berdakwah, tentunya berdakwah dengan cara-cara yang luwes. Mari kita sama-sama merangkul mereka dan mengajaknya untuk kembali kepada Islam yang sempurna, Islam yang kafah. Inilah cita-cita Bhinneka Tunggal Ika dan juga semangat dasar dari persaudaraan. Untuk itu, kaum muslimin sebagai umat terbanyak di Indonesia haruslah memberikan teladan dan mewujudkan persatuan, kesatuan dan kedamaian di tengah-tengah kemajemukan bangsa ini. Rujukan asasi yang harus dipegangi adalah teladan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita petunjuk dan hidayahnya dalam menjaga amanah bangsa, dan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengelola perbedaan menjadi hikmah dan nikmah. Amin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.